Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Kristen Magadadi. Dan pada hari ini kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan performance management atau manajemen kinerja dalam kaitannya dengan perubahan dan pengembangan organisasi atau organization development and change dalam buku Thomas Cumming and Christopher Worley. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat di sini, manajemen kinerja berkaitan dengan perubahan dan pengembangan organisasi. Harapannya adalah dengan mengimplementasikan manajemen kinerja bisa dapat meningkatkan pengembangan organisasi ke arah yang lebih baik lagi bagi masa depan perkembangan organisasi itu sendiri. Dan di pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kita akan membahas berkaitan dengan performance management model, ya, model manajemen kinerja. Kalau kita lihat di sini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, individual dan group performance, ya, secara karyawan, secara individual karyawan, dan grup organisasi performance, kinerja secara individu maupun kinerja secara grup, itu dipengaruhi oleh tiga aspek. Yang pertama berkaitan dengan sistem reward atau sistem penghargaan yang ditujukan bagi para insan di dalam organisasi, khususnya bagi para pekerja. Kemudian yang kedua yaitu goal setting, ya, tujuan yang ingin dicapai, tujuan yang ingin diraih, yang diimpikan. Dan yang terakhir yaitu performance appraisal, ya, penilaian kinerja. Dan ketiga faktor ini yang mempengaruhi kinerja dari grup, kinerja dari institusi maupun kinerja dari karyawan itu sendiri. Ya, kalau secara di luarnya yaitu ada workplace technology, business strategy, dan employee involvement. Oke, yang pertama berkaitan dengan karakteristik of effective goals. Tadi kita sudah membahas bahwasannya dari tiga faktor ini salah satu goal setting. Dan yang selanjutnya berkaitan dengan karakteristik dari tujuan itu untuk meningkatkan kinerja dari grup ataupun karyawan itu seperti apa. Ya, yang pertama itu goals are challenging atau tujuan itu yang diimpikan itu harus menantang. Jadi jangan sampai tujuan yang ingin kita raih justru ya sudah biasa saja yang sudah pernah diraih sebelumnya, dan harapannya adalah tujuan yang ingin diimplementasikan, tujuan yang ingin diraih adalah tujuan yang menantang, yang belum pernah ada sebelumnya, tetapi tetap dalam jangkauan, ya, jangan dibuat sekonyong-konyong atau dibuat yang impossible. Ya, challenging but realistic ini yang penting. Kemudian goals are set participatively, ya, harus di set bersama-sama, melibatkan karyawan, melibatkan segenap stakeholders yang ada di dalam organisasi. Kemudian yang kedua yaitu goals are clear, jelas. Ya, kita mengenal adanya SMART, ya, specific, measurable, achievable, realistic, and timeable. Ya, goals are specific and operationally defined. Resources for goal achievement are negotiated. Ya, tujuan harus jelas, secara spesifik dapat dioperasionalisasikan, ya, yang dapat diraih. Kemudian kaitannya dengan reward, ya, kita mengenal adanya MBO, manajemen by objective, dan di dalam penilaian kinerja itu banyak sekali Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian, ada rating scale, ada 360 degree, kemudian ada bugs, ya, behavior, kemudian ada ranking, dan begitu banyak. Dan salah satunya itu manajemen by objective. Kenapa ini penting? Karena berkaitan dengan goals tadi. Ya, harapannya adalah ketika kinerja seseorang karyawan dikaitkan dengan tujuan organisasi, harapannya adalah karyawan bisa memiliki kinerja yang baik dan secara tidak langsung itu berpengaruh kepada tujuan yang dicita-citakan oleh organisasi itu sendiri. MBO attempts to align personal goals with business strategy. Itu yang paling penting. Yang MBO programs may be go beyond manager and subordinate goals to address individuals, work groups, and to reconcile conflict. Nah, apa saja stage atau langkah-langkahnya di dalam manajemen by objective application? Involve the whole work group goals set jointly by manager. Action plans are established, criteria and yardsticks are established, work progress and contract reviewed and adjusted periodically, records of meeting are maintained. Ya, ini adalah langkah-langkah
pengaplikasian dari manajemen by objektif, adanya involvement dari segenap stakeholders, dari grup, dari organisasi itu, adanya tujuan, adanya action plan, kemudian progresnya itu bisa dilihat ya, meeting progress, meeting report, sehingga tidak keluar jalur dari apa yang sudah dicita-citakan dan terrecord dari progresnya itu masing-masing. Harapannya adalah dari awal, dari planning, kemudian ada meeting evaluasi, meeting progress, sampai kepada nanti penilaian kinerja akhir tahun, itu bisa tercapai, bisa inline sama strategic bisnis dari organisasi itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini performance appraisal elements, ya penilaian kinerja ini nanti kaitannya dengan reward, tetapi di sini fokusnya di dalam buku Thomas Cumming ini dibagi menjadi dua, traditional and high involvement. Ya, penilaian kinerja yang tradisional sama butuh keterlibatan atau bisa dibilang, bisa dikatakan adanya bersifat modern ya dibandingkan tradisional. Kalau purpose, dari sisi purpose, penilaian kinerja itu organizational legal, ya, terfragmentasi. Kemudian kalau yang modern itu development integratif. Appraiser-nya kalau tradisional ya supervisor atau manager dari atasannya, tetapi kalau high involvement itu dari berbagai macam, supaya kenapa demikian, untuk meningkatkan objektivitas, hampir sama seperti metodenya 360 derajat ya, dari atasan, peers, kemudian bawahan, kemudian goal of appraisal, passive recipient, aktif, kalau high involvement aktif participant. Ya, harapannya adalah dengan kita aktif, adanya feedback, dan partisipan yang diberikan feedback, yang diberikan penilaian kinerja, dia mengetahui apa yang menjadi kelemahannya. Sehingga next year atau tahun depan, dia sudah memperbaiki kesalahan-kesalahan atau dia membuat progres terhadap kelemahan atau yang belum optimal di bagian mananya. Ya, measurement, kalau tradisional subjektif, high involvement objektif, timing, period, fix itu di bagian tradisional, dan high involvement, dynamic, timely, employee, or work driven. Nah, tahap pengaplikasian manajemen kinerja khususnya di penilaian kinerja itu apa saja langkah-langkahnya? Ya, select the appropriate stakeholders, diagnosis the current situation, establish the system purpose and objective, design the performance appraisal system, experiment with implementation, dan terakhir evaluate and monitor the system. Jadi sebelum organisasi melakukan penilaian kinerja, itu ada tahapannya, langkah-langkahnya Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Yang pasti untuk menilai berarti butuh penilai atau rater ya, butuh penilai yang diharapkan bisa objektif, tidak adanya konflik kepentingan ya. Kemudian dia sudah dilatih, dia sudah di training, kemudian dia sudah mengetahui apa-apa saja poin-poin penilaiannya, dibuat sistemnya yang tujuannya adalah untuk mengembangkan dari karyawan itu sendiri. Kemudian dilakukan uji coba, harapannya setelah uji coba itu akan timbul feedback untuk pengembangan metode penilaian kinerja itu sendiri. Ya. Nah, biasanya eksperimen atau pilot project di salah satu divisi, kemudian setelah berhasil baru skopnya lebih luas lagi. Dan yang terakhir adalah dievaluasi dan dimonitor untuk perbaikan keberlanjutan, atau biasa kita sebut continuous improvement. Selanjutnya itu karakteristik of effective appraisal system ya. Karakteristik penilaian kinerja atau sistem penilaian kinerja itu seperti apa? Timely, accurate, accepted by the users, understood, focus on critical control points, economically visible. Ya, jadi di dalam proses penilaian kinerja, sistem penilaian kinerja, ada beberapa poin di dalam buku Thomas Cumming, bahwasannya ini dapat dimengerti, poin-poin penilaian dapat dimengerti, kemudian akurat, akurasi, adanya nanti bisa dimengerti untuk diberikan feedback dalam rangka pengembangan karyawan itu sendiri, tidak memakan banyak waktu, ekonomis, ya, dan fokus kepada poin-poin penilaian, poin-poin kritis yang dinilai untuk pengembangan, developmental. Nah, dalam kaitan performance management tidak lepas juga dari reward ya, yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Dan di dalam sistem reward ini banyak sekali
kaitannya dengan metode-metode seperti apa saja. Ada yang seniority kalau kita lihat di sini, ada secara hierarki, ada secara performance base, ya, internal equity, market position, dan lain sebagainya. Harapannya adalah dengan berbagai macam reward system ini yang ditawarkan atau yang diberikan dari organisasi kepada para karyawan dapat meningkatkan performance dari karyawan itu sendiri, ya. Dan karakteristik dari sistem reward yang efektif itu seperti apa? Availability, timeliness, performance contingency, durability, equity, dan visibility. Ini adalah karakteristik efektif di dalam sistem reward. Nah, tipe-tipe dari reward itu saja, yang tipe-tipe reward apa saja yang bisa dijadikan suatu momentum atau yang dapat diimplementasikan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja karyawan itu sendiri. Ya, di sini ada pay, skill based pay plans, performance based pay system, link pay to performance, gain sharing involve pay bonus on improvement in the operating result, promotion and benefits. Ya, kalau kita lihat di sini pay, bagaimana seorang karyawan diberikan bonus, diberikan penghargaan ketika dia mencapai kinerjanya, ketika dia mencapai KPI yang diharapkan, yang ditetapkan oleh organisasi itu sendiri. Ya, bonus-bonus diberikan, harapannya dia tetap komit, dia tetap loyal, dan menunjukkan kinerjanya yang semakin baik. Nah, di sini kalau kita lihat ada individual plan, ada group, dan organization wide. Individual plan, productivity. Kalau kita lihat di sini ada ties, pay to performance. 4, skornya 4 ya. Negatif set effects nggak ada, 1, encourage cooperation 1, employee acceptance 4. Ya otomatis ketika karyawan itu diberikan reward berdasarkan produktivitinya, ya penerimaan dari karyawan itu ya semakin tinggi. Dan memang diberikannya sesuai dengan kinerjanya masing-masing. Begitu juga dengan stock or bonus pay for performance. Kalau tadi lagi base pay, dan yang ini ada stock bonus pay for performance. Di sini dibagi 3 lagi, ada individual plan, group, organization wide. Kalau kita lihat based on productivity memang penerimaannya sangat besar dan mengacu pada performance, dan negative set effects dan encourage negative set effects itu kecil pada ibu rekan-rekan sekalian, karena memang ditunjukkan berdasarkan performance, kinerja, ya. Kinerjanya semakin baik, bonus yang diharapkan, reward yang diberikan kepada kalian pun semakin baik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih dan salam akademia.